Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapanpun bagi Sobat Nur Tajali dimanapun Anda berada, baik dari dunia nyata maupun dunia gaib. Masih bersama saya di sini. Hari ini saya berkesempatan untuk main-main ke ini. Coba dilihat di belakang saya, ini adalah rumah panggung dari Paguyuban Nur Tajali. Nah, mari kita coba apa saja aktivitas mereka selama malam hari. Kalau bagi yang penasaran bisa langsung datang di sini di Desa Wates Projo. Oke, langsung saja ikuti saya. Ayo ikuti saya. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita coba lihat ada salah satu dari anggota kita sedang bermain-main apa ini, Pak? Jimat. Nah, coba kamera mendekat ya, biar lebih jelas. Nah, ternyata banyak sekali ya di sini jimat-jimat yang dimiliki Nur Tajali. Nah, Ini bukan punya Nur Tajali, Pak. oh, bagaimana itu? Ini setoran dari orang-orang yang sakit. Bahkan ini ada juga setoran dari dukun yang dulunya itu dipakai, katanya pakai nolong orang, pakai ngobatin orang, tapi nyatanya ketika dia udah tua sakit-sakitan disetorkan ke sini. Oh, seperti itu ceritanya. Ternyata semua jimat-jimat ini, semua pusaka ini sebetulnya bukan milik Orang. Nur Tajali sendiri. Ini semua adalah setoran-setoran dari orang-orang yang datang ke sini secara sukarela, tidak dipaksa, tidak dipungut biaya apapun. Nah, apakah seperti itu ceritanya? Nanti kita coba tanyakan langsung pada Kang Topan lebih jelasnya. Oke. Sekarang saya sudah bersama langsung dengan Kang Topan. Di sini juga acaranya ngopi-ngopi seperti biasanya. Oke. Selamat malam Kang Topan. Selamat malam. Bagaimana keadaannya dulu? Mungkin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sejahtera semua, untuk kita semua, untuk jenengan semua, untuk keluarga jenengan semua. Semoga diberikan Gusti Allah senantiasa hidayah. Yang penting hidayah, supaya apapun yang kita lakukan, apapun langkah-langkah kita ke depan, senantiasa mendapatkan ridho dan manfaat untuk diri kita dan orang di sekitar kita. Ini acara apa ini, Mas? Ini tadi kan kita ada acara ini ya, makan-makan ini tadi ya, makan-makan ini. Hari Guru tadi. Hari Guru katanya. Saya nggak nyangka ini kalau ada, tadi saya sempat ke pasar terus ditelepon katanya di rumah ada lagi kumpul-kumpul, ternyata ada makan-makan Hari Guru katanya. Terima kasih Guru kita tercinta Kang Topan ini. terima kasih. Kita di sini aslinya sih saya nggak nganggap diri kita ini, saya sendiri pribadi itu guru, enggak. Saya menganggap dulur-dulur semua itu juga guru saya gitu loh. Apapun dari manapun kalau itu baik, itu seharusnya kita ambil. Jadi meskipun dari orang kecil pun, dari sahabat, dari saudara, itu bisa menjadi guru untuk kita. Jadi saya juga belajar dari jenengan semua. Kalau saya ada yang perlu diambil dari diri saya, ya monggo diambil seperti itu. Jadi kita sama-sama belajar, gitu aja. Mantap. Itu sama dengan prinsipnya Ki Hajar Dewantoro. Ya, Katanya Ki Hajar Dewantoro itu semua orang bisa jadi guru, semua orang bisa jadi murid, semua tempat bisa jadi sekolah. Gitu katanya sih. betul, seperti itu. Mungkin ini tadi saya waktu datang ke sini tuh penasaran dengan salah satu anggota kita, yaitu Pak Imam tadi. Pak Imam tadi ya. Ya, yang tadi main-main dengan jimat. Nah, mungkin bisa diceritakan dari jenengan dulu itu apa semua ini? Ya. Jimat-jimat ini semua ini memang nggak ada satupun asli milik dari Paguyuban Nur Tajali. Jadi ini semua setoran dari saudara-saudara kita atau orang-orang yang datang ke sini gitu loh.
yang mungkin sakit atau apa, terus kita cari permasalahan secara bertahap ya. Tapi sebagian besar itu kebanyakan dari jimat-jimat ini gitu loh. Cuman aslinya itu semua kembali ke diri kita. Jimat atau kayak keris-keris seperti ini. Keris-keris amitnya jauh. Nah, keris-keris seperti ini. Ini kan ya, kalau orang bilang sirik gak sirik, itu aslinya kan tergantung ke diri kita masing-masing. Berarti tergantung diri kita, bukan Iya. pada bendanya sebenarnya. Bukan. Ini kan hasil seni dari leluhur kita, warisan budaya yang sangat luar biasa. Ini pantasnya ditaruh dalam arti sebagai seni, Ya. iya kan? Bukan ditaruh di iman untuk mengotori iman. Jadi bagi yang punya misalnya pusaka-pusaka seperti ini, anggap itu adalah sebagai seni yang memperindah atau sebagai kekayaan budaya Nusantara. Jadi tapi kebanyakan orang menganggapnya sama. Jadi kalau misalnya kita menanyakan sesuatu ke seseorang yang punya seperti ini, biasanya memang jawabnya sebagai seni, ya kan, pengagum keindahan. Tapi kebanyakan kenapa mereka juga terjerat gitu loh. Kebanyakan yang sakit juga seperti itu. Karena apa? Antara yang diucap, ya kan, antara yang diucap dan di kolbu mereka itu bertentangan, nggak sama. Di sini bilang itu hanya sebagai seni, tapi di sini mereka meyakini membutuhkan ada ketergantungan, ya kan. Ada juga kadang itu mempercayai kalau benda ini mempunyai kekuatan yang bisa menolong dan membantu mereka. Itu yang sangat berbahaya. Meskipun di mulut mereka bilang itu hanya sebagai seni. Jadi harus sinkron antara yang diucap dengan yang dibaca, harus sinkron. Itu memang sulit, gitu loh. Karena di balik senjata ini ada makhluk lain, dan ketika kita lengah, dalam arti lengah itu keyakinan kita itu bergeser ke syirik, mengakui kalau benda ini bisa berbuat sesuatu, bisa membantu sesuatu, menolong sesuatu, dan kita lengah dalam arti melupakan saat itu, melupakan yang kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dikatakan syirik dan seperti itu. Oke, berarti kalau saya ambil intinya seperti ini, barang-barang ini itu bisa jadi berbahaya, bisa jadi syirik, itu bukan pada bendanya tapi pada orangnya. Ketika orangnya menganggap benda ini lebih dari benda, kemudian orang tersebut sudah menggantungkan nasib dan dirinya pada benda ini, itulah yang membuat dia syirik. Tapi kalau sekedar ini kita menghargai warisan nenek moyang kita, karena tidak semua negara bisa membuat seperti ini, dan kita hargai seperti itu yang bagi saya itu baik seperti itu. Itu nggih. Tapi memang barang-barang seperti ini tuh rawan ya buat rumah-rumah jin seperti itu. Apakah begitu? Iya. Dulu benda-benda ini diciptakan itu memang untuk membantu peperangan ya, dalam sejarah perjuangan pahlawan-pahlawan zaman dahulu ya, zaman kerajaan atau apa ya. Itu kan memang menggunakan senjata-senjata seperti ini, dan membuatnya pun perlu dengan ritual-ritual khusus. Jadi bukan hanya dipandi aja. Jadi ada ritual-ritual khusus. Nah, ritual-ritual khusus itu memang dimaksudkan untuk supaya senjata-senjata ini ada energi-energi khususnya, gitu loh. Termasuk ada ruh-ruh gaib-gaib yang ada di dalamnya, seperti itu. Oh ya.
Jadi karena perlakuan terhadap benda ini waktu membuat itu yang Iya. membuat ini sering menjadi rumah-rumah bagi jin-jin dan bangsa-bangsa yang seperti itu. Nah, tadi saya teringat bahasanya semua benda-benda ini bukan milik Nurtajali aslinya. Semua adalah setoran-setoran dari orang-orang yang datang sini. Berarti di sini tuh sering membantu orang-orang dalam permasalahan seperti gaib-gaib seperti itu nggih. Gini ya, memang awalnya senjata-senjata ini ceritanya bagi orang-orang yang mensetorkan ke sini itu kan sebagai piandel supaya mungkin kebal kuat, ya kan, membantu bisnis kan seperti itu ya. Tapi ketika mereka manusianya itu sudah mulai tua, badannya mulai lemah, mulai sakit-sakitan, maka gaib-gaib yang mereka anggap dulu menolong itu mulai menunjukkan taringnya. Dalam arti menunjukkan taringnya itu kata orang Jawa itu mulai nagih janji, seperti itu, mulai nagih janji. Jadi kebanyakan mereka melalui proses penagihan janji. Biasanya pertama itu mulai banyak masalah dalam kehidupan. Karena apa? Untuk apa? Supaya manusia itu stres. Ketika manusia stres, maka kesadaran, daya tahan atau bempernya melemah, termasuk keimanannya itu melemah. Maka mereka akan masuk. Ketika mereka masuk, maka mereka masuknya ke aliran darah. Makanya biasanya orang-orang yang seperti itu biasanya itu dicari bagian tubuh yang terlemah. Tapi kebanyakan bagian kepala. Disumbat, aliran darah yang ke kepala itu disumbat. Jadi oksigennya itu berkurang kepala. Biasanya agak pelupa, gampang ngelamun, seperti itu. Itu salah satu proses untuk penguasaan jasad. Jadi mereka lebih menyengkeram lagi, seperti itu. Kalau darah yang disumbat di bagian tubuh tertentu, maka akan menjadi penyakit. Itu kalau dibiarkan menjadi penyakit fisik, itu juga bisa. Jadi yang mereka lakukan itu secara perlahan. Makanya kita ini manusia itu kalau dibilang sabar itu kalah jauh dibanding makhluk gaib itu. Sangat-sangat sabar dalam mencapai tujuannya. Berapa tahun pun dia akan mengikuti terus. Makanya bagi teman-teman spiritualis, ketika melakukan suatu perjalanan spiritual, ya kan, ngilmu katakannya itu, biasanya banyak jin yang datang dengan perawakan, atau itu jubah, tidak tahu seperti pendekar, pokoknya datang itu dengan keadaan yang luar biasa baiknya, mengakui ilmu kita tinggi, ya kan, mengakui kalau kita luar biasa, jadi kita diangkat-angkat. Terus mereka ingin mengikuti, kadang menjadi muridnya, terus kadang bersedia membantu, seperti itu. Itu kalau saya menyarankan jangan terkecoh, karena pada waktu itu kita masih kuat, ya kan, mereka ngelendek logikanya gitu, merendahkan diri supaya kita menerima. Tapi ketika kita yang sudah lemah, maka mereka akan menunjukkan jati dirinya, taringnya. Kebanyakan seperti itu. Makanya hati-hati. Tetap aja kalau saran saya, kuat dari dalam diri kita, bisa itu karena dari dalam diri kita atas ridhonya Gusti Allah, itu yang luar biasa. Tidak akan pernah, insya Allah tidak akan pernah tergoyahkan, tidak akan mudah tergoyahkan, seperti itu. Baik, sangat mudah dipahami ya. Itu tadi bagaimana yang sebenarnya kita anggap jimat-jimat seperti ini, kadangkala orang-orang menyangka ini menolong mereka, tapi sebenarnya ini
malah menjerumuskan mereka. Itu tadi penjelasan dari Kang Topan. Itu keyakinan dari kita ya, Nur Tajali ya. Bagi yang di luar sana yang berkeyakinan dan mempunyai prinsip yang lain dengan kita, monggo, sah-sah saja. Itu yang saya sampaikan khusus di Nur Tajali. Karena apa? Kita merasa diri kita itu sangat lemah. Kalau di Nur Tajali ya, menganggap diri kita itu lemah. Jadi kita berusaha membuat perisai untuk diri kita, pengaman untuk diri kita. Jadi namanya orang lemah, ya kan, merasa tidak punya sesuatu yang diunggulkan. Jadi kita mencari amannya saja seperti itu. Kalau yang di luar, oh enggak apa-apa, gini, monggo silakan. Itu prinsip Anda. Tidak ada kewajiban untuk untuk percaya. kita, ya? Betul. Terima kasih. Atau mungkin bisa dibuktikan nanti dengan berinteraksi salah satu penunggu ini, apa bisa? Bisa. Berarti ini semua masih ada isinya sebenarnya. Ada sebagian lagi kita biasanya sebagian kita musnahkan. Kalau yang bertobat atau pingin hidup di alamnya dengan bebas, ya kadang kita Islamkan atau seperti itulah. Makanya nggak harus kita langsung musnahkan atau gimana, enggak. Mereka juga makhluk Gusti Allah. Oke, seperti itulah penjelasan dari Kang Topan terkait jimat-jimat yang ada di Nur Tajali ini. Nah, barangkali nanti kalau ada pertanyaan atau ada apapun yang ingin ditanyakan bisa lewat kolom komentar. Nanti kita jawab di ngopi bareng Kang Topan selanjutnya. Aki-akinya bagus. Kalau yang mau silakan ke sini. Nah, katanya kalau yang mau barang-barang seperti ini silakan ke sini, gratis katanya. Gitu. Kalau di luar bayarnya biasanya berapa seperti ini? Nah, ini yang Pak Imam ini dulunya biasanya ke dukun. Berapa Pak Imam kalau Ini dulu saya dulu ini padahal ini dari pondok ini. Kiai ini juga yang ini 1.200.000. 1.200.000 teman-teman. Seperti itu. Itu masih satu. Bayangkan ini ada berapa? Nah, ini apa namanya? Bulu perindu. Bulu perindu ini banyak ini. Kalau yang mau monggo. Yang ingin rindu-rinduan. Tapi ini kayaknya ada yang mungkin orangnya dulu ditipu sama dukun padahal nggak ada apa-apanya. Mungkin dukunnya beli di pasar. Mana Pak? Nggak ada apa-apanya, cuman mungkin dikasihkan ke pasiennya, dibilang ini sakti, ini bisa itu. Banyak macam karena kan masalah dengan gaib ya. Jadi ada nggak ada kan juga kita nggak tahu. Kadang kita melihat juga itu belum tentu benar juga gitu loh, karena hubungan dengan makhluk gaib. Apa sudah diambil Kemarin memang makanya sebagian itu kita ini ya, kita kembalikan ke asalnya. Sebagian juga ada yang terpaksa kita bakar, sebagian juga ada yang kita Islamkan. Jadi melalui proses dulu lah, seperti itu. Oke, mungkin sudah cukup nih ngopi kali ini. Sudah sangat banyak pengetahuan baru yang kita dapatkan malam ini. Nanti kalau kebanyakan malah nggak kuat utuhnya menerima semuanya. Sedikit demi sedikit, tapi istiqomah itu lebih baik daripada banyak tapi sekaligus itu malah bikin stres. Nah, ini apa sama orangnya? Kalau pakai ngiris bawang juga nggak tajam. gitu. Mungkin ada kata-kata terakhir bagi pemirsa Nur Tajali yang kita sudah lama absen ini. Lakukan sesuatu dengan memfikirkan sebab akibat. Lalu lakukan sesuatu sehingga kita tidak akan menyesal kelak di kemudian hari. Jangan gampang wah dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita hadapi. Jangan lupa tetap gandolan sing rapet, sing raket nang ngarsane Gusti Allah.
lakukan sesuatu sehingga manfaat dunia akhirat. Jangan hanya di dunia toh, di akhirat, sehingga kita bisa bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Kalau Seperti itu. kepingin kaya, jangan cari penglaris, kerja yang giat. Seperti itu. Geraji kayu. Pokoknya kerja yang giat, semangat. Jangan cari penglaris, jangan cari pesugihan, atau Anda akan menyesal di belakang hari. Oke, seperti itu. Baik, terima kasih pada pemirsa yang sudah menonton sampai akhir. Apabila Anda merasa video ini bermanfaat, mohon bantu share, like, and subscribe channel kami. Semoga channel kami selalu bisa memberi manfaat bagi semua umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.